Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ana Yasin. Sesungguhnya di dalam segala sesuatu itu ada qalbnya, ada hatinya. Dan hati Al-Quran adalah surah Yasin. Di lain hadis Rasulullah menyebutkan Al-Baqaratu sanamul Quran. Surah Al-Baqarah itu punuknya Al-Quran. Sanamul Quran. Wa Yasin qalbul Quran. Dan Yasin adalah hatinya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha tabaraka wa ta'ala wa darul akhirati illa ghufira lahu. Tidak akan membaca seseorang membaca surat Yasin yuridullaha tabaraka wa ta'ala kecuali mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridho Allah, wa darul akhirah, dan mengharapkan keselamatan di hari akhirat. Illa ghufira lahu, kecuali ia akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu fi tilkal lailah. Seseorang tidak akan membaca surat Yasin di sebuah malam. Ibtigha'a wajhillah, semata-mata hanya menghadapkan wajahnya kepada Allah, mengharapkan ridho Allah, tidak ada niat tujuan yang lain. Ghufira lahu fi tilkal lailah, maka dia akan mendapatkan pengampunan di malam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan lindungan dari Allah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan karunia kesehatan, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan rezeki yang barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian,
Pada kesempatan ini saya ingin ketengahkan salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Yasin. Surat yang termasuk jajaran surat-surat yang istimewa di dalam Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebutkan surat Yasin adalah surat qalbul Quran, adalah hati Al-Quran. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ana Yasin. Sesungguhnya di dalam segala sesuatu itu ada qalbnya, ada hatinya. Dan hati Al-Quran adalah surah Yasin. Di lain hadis Rasulullah menyebutkan Al-Baqaratu sanamul Quran. Surah Al-Baqarah itu punuknya Al-Quran. Sanamul Quran. Wa Yasin qalbul Quran. Dan Yasin adalah hatinya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha tabaraka wa ta'ala wa darul akhirati illa ghufira lahu. Tidak akan membaca seseorang membaca surat Yasin yuridullaha tabaraka wa ta'ala kecuali mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridho Allah, wa darul akhirah, dan mengharapkan keselamatan di hari akhirat. Illa ghufira lahu, kecuali ia akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu fi tilkal lailah. Seseorang tidak akan membaca surat Yasin di sebuah malam. Ibtigha'a wajhillah, semata-mata hanya menghadapkan wajahnya kepada Allah, mengharapkan ridho Allah. Tidak ada niat tujuan yang lain. Ghufira lahu fi tilkal lailah, maka dia akan mendapatkan pengampunan di malam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali keutamaan surat Yasin. Di dalam sebuah kesempatan ini ada satu ijazah yang dikemukakan oleh Nyai Hajah Mahfudah, putri dari Al-Mahfurlah Kiai Wahab Hasbullah, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau pernah mendapatkan ijazah dari Kiai Maimun Zubair, Mbah Mun. Beliau mendapatkan, Nyai Mahfudah mendapatkan ijazah surah Yasin di dalam rangka untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala apa hajat yang dibutuhkan. Bisa untuk memperlancar usaha, memperlancar sekolah anak-anak supaya bisa sekolah sampai tinggi, mudah mendapatkan pintu rezeki dari Allah, bisa untuk menyembuhkan segala penyakit, bisa untuk membayar hutang, pokoknya bisa untuk segala sesuatu yang ia butuhkan. Tata cara yang dijazahkan oleh Kiai Hamid Abdullah Pasuruan, Kiai Maimun Zubair, tata cara yang diajarkan oleh Kiai Maimun Zubair kepada Bunyai Haji Mahfudah. Yang pertama, tawassul bil Fatihah. Sebelum membaca surat Yasin, baca surat Fatihah yang ditujukan kepada Nabi, yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir, dan ketiga kepada Sahibul Ijazah, Kiai Maimun Zubair.
Pertama, membaca Yasin ayat pertama diulang 7 kali. Jadi Yasin, 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 Yasin sampai 7 kali. Ada yang bilang silakan tahan nafas, boleh tahan nafas, boleh tidak, asal diulang 7 kali. Yang kedua, pada ayat Zalika taqdirul azizil alim diulang 14 kali. Jadi pada ayat Zalika taqdirul azizil alim diulang 14 kali. Yang ketiga, pada ayat Salamun qaulam mir rabbir rahim diulang 16 kali. Jadi pada ayat Salamun qaulam mir rabbir rahim diulang 16 kali. Yang keempat, pada ayat Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala. Jadi sampai berhenti pada kalimat bala. Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala. Diulang 4 kali. Sesudah itu diteruskan sampai akhir seperti biasanya. Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala. Diulang 4 kali, terus dilanjutkan pada ayat terakhir sampai kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ayat terakhir di surah Yasin. Jadi dihabiskan sampai ayat terakhir di surat Yasin. Jadi surat Yasin itu surat yang ke-36. Ayatnya ada 83 ayat. Kalau tidak salah ada 83 ayat. Jadi kaifiyahnya saya ulangi, membaca tawassul bil Fatihah, membaca surat Fatihah kepada Rasulullah, Syaikhul Qadir, Imam Zubair. Lalu membaca surah Yasin 7 kali. Yasin, 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 Yasin 7 kali. Kemudian Zalika taqdirul azizil alim 14 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim 16 kali. Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala 4 kali. Diulang 4 kali, kemudian dilanjutkan sampai ayat terakhir di surah Yasin. Ini dilanjutkan, kaifiyah ini dijalankan 1 hari 1 kali selama 7 hari berturut-turut. Jadi 1 hari dilakukan 1 kali sebanyak 7 hari berturut-turut. Jadi riadohnya selama 7 hari. Riadohnya selama 7 hari, 1 hari 1 kali. Jadi ini kaifiyah atau ijazah yang dikeluarkan oleh Mbah Maimun Zubair, diberikan kepada Nyai Haja Mahfudah dan diijazahkan secara umum kepada siapa saja yang mau melaksanakannya. Kaifiyah ini persis sama dengan apa yang saya terima ijazah dari Ki Hanan Wakian, guru saya, di dalam kitab Khazinatul Asrar. Ini kitabnya. Kebetulan dalam kitab saya terdapat di halaman 168. Jadi 168 di dalam kitab Khazinatul Asrar karya Sayyid Muhammad Hakim Nazili. Jadi di dalam kitab Khazinatul Asrar juga sama persis kaifiyahnya seperti yang diijazahkan oleh Kiai Maimun Zubair. Di dalam rangka untuk apa saja, hajat apa saja. Panjenengan punya hajat apa? Memperlancar usaha, ingin sekolahnya anak-anak terus sampai berhasil, untuk mendapatkan kelapangan rezeki dari Allah, untuk membayar hutang, untuk agar penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah. Baca
riyadoh dengan surah Yasin selama 7 hari berturut-turut. 1 hari cukup dibaca 1 kali, dan kaifiahnya seperti apa yang saya terangkan tadi, dan insya Allah akan saya tulis di dalam deskripsi channel YouTube saya kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi ijazah pada saat ini, yaitu ijazah surah Yasin, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.